ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kuliah ilmu komunikasi Islam. Setelah kita mempelajari konsep-konsep dasar tentang ilmu komunikasi Islam yang berjumlah 8, dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan menurunkan konsep-konsep dasar ilmu komunikasi Islam itu ke dalam prinsip-prinsip komunikasi. Kalau konsep dasar bertujuan untuk membentuk cara pandang tentang ilmu komunikasi Islam, maka prinsip yang akan kita rumuskan dan kita pelajari ini adalah untuk menjadi pedoman dalam aktivitas berkomunikasi. Sehingga setelah kita mengetahui dan menguasai tentang konsep-konsep dasar dan kita sudah memiliki cara pandang tentang komunikasi Islam, kali ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dari ilmu komunikasi Islam. Dari 8 konsep dasar, kita bisa merumuskan paling tidak ada 14 prinsip ilmu komunikasi Islam yang ini sangat bermanfaat bagi kita yang ingin melaksanakan komunikasi yang bisa untuk menyelamatkan diri dan menenteramkan sesama. Kita bisa lihat nanti di PowerPoint bahwa dari 8 ini kami turunkan menjadi setiap konsep dasar ada secara bervariasi. Ada 2 konsep dasar menjadi 1 prinsip, ada yang 1 prinsip menjadi 1 konsep dasar menjadi 1 prinsip, ada yang menjadi 2 prinsip, ada bahkan yang menjadi 3 prinsip, ada yang 4 prinsip. Berbeda-beda antara satu konsep dasar dengan yang lain. Tetapi secara umum dari konsep dasar itulah maka diturunkan prinsip-prinsip ini. Dari 2 prinsip pertama, komunikasi ada sejak manusia ada, dan komunikasi Islam terkait dengan pandangan Islam terhadap hakikat manusia, maka kami rumuskan 2 konsep dasar itu menjadi 1 prinsip, yaitu prinsip proporsional. Dari konsep dasar komunikasi adalah kebutuhan manusia, maka muncul prinsip pembelajaran. Kemudian konsep dasar komunikasi adalah paket, muncul 2 prinsip, yaitu prinsip keikhlasan dan prinsip kejujuran. Kemudian konsep komunikasi adalah bentuk kasih sayang Allah, melahirkan konsep syukur, melahirkan prinsip syukur. Kemudian dari komunikasi, konsep dasar komunikasi berefek dunia akhirat, melahirkan prinsip pahala dan dosa, prinsip pengawasan, dan prinsip berpikir dan berkata positif. Kemudian yang paling banyak adalah dari konsep komunikasi untuk menebar silm, bertujuan untuk menebar keselamatan, kedamaian, kenyamanan. Dari sini ada bahkan 5 prinsip. Ada 5 prinsip. Prinsip kebersihan, prinsip 2 telinga 1 mulut, prinsip selektivitas dan validitas, prinsip keseimbangan berita, dan prinsip privasi. Dan
dari konsep dasar bahwa komunikasi bertujuan untuk membangun pertemanan, ta'aruf, untuk mewujudkan takwa, nanti ada prinsip saling mempengaruhi. Pencinta ilmu komunikasi Islam, sudah kita paparkan dari mana asal daripada prinsip ini. Dari 8 maka lahirlah 8 konsep dasar, lahirlah 14 prinsip. Dalam pertemuan-pertemuan yang dari hari ini sampai beberapa pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari prinsip-prinsip ini. Hari ini kita akan belajar beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip proporsional. Pencinta ilmu komunikasi Islam, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa prinsip proporsional ini diambil dari 2 konsep dasar. Yang pertama, komunikasi ada sejak manusia pertama ada. Yang kedua, komunikasi terkait dengan pandangan Islam terhadap hakikat manusia. Dari 2 prinsip, dari 2 konsep dasar melahirkan 1 prinsip, yaitu proporsional. Baik, maksud daripada proporsional adalah bagaimana manusia ketika memahami bahwa dia adalah manusia, dia harus kembali kepada sejarah manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Kalau kita ingin bicara tentang manusia, maka percontohan pertama yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di muka bumi ini adalah Adam alaihissalam. Sejak beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa dari sejak zaman Adam telah terbentuk konsep tentang komunikasi manusia. Manusia adalah makhluk 4 dimensi. Satu sisi dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang lain dia adalah dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga dia adalah makhluk sesama manusia, dia hidup dengan sesama. Dan yang keempat dia adalah bagian daripada alam semesta ini. Nah, yang dimaksud dengan proporsional adalah memperlakukan masing-masing dimensi sesuai dengan kapasitas dan ukurannya masing-masing. Nah, ketika manusia mampu untuk memahami bahwa dia adalah manusia dan hakikat manusia itu memiliki 4 dimensi ini, maka dia harus berusaha untuk proporsional. Kapan dia harus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kapan dia harus berkomunikasi dengan dirinya sendiri, kapan dia harus berkomunikasi dengan sesama, dan kapan dia harus memahami dan berkomunikasi dengan alam sekitarnya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, prinsip proporsional ini sangat penting untuk dipegang. Kenapa? Akibat tidak proporsional, contoh, ketika manusia lupa dengan Sang Pencipta, hubungan dengan Sang Pencipta terputus. Hubungan dengan Sang Pencipta terputus. Ini sangat berbahaya. Hatinya akan terlepas dan tidak bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang seperti ini diibaratkan oleh para ulama kita seperti ikan yang lepas daripada air. Seperti ikan yang lepas daripada air, menggelepar. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita dalam surah Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, respon, istijabahlah perintah Allah, perintah Rasul jika dia memanggil kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Jadi panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Rasul itu kalau kita respon akan menghidupkan kita. Kalau tidak kita respon, maka akan terhalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat berbahaya. Bahkan dalam ayat yang lain
Dalam surah Toha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka hidupnya akan ma'isyatan dongka, hidup semeraut. Tidak ada kenyamanan, kelapangan, serba gersang, masalah banyak. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang terputus hubungannya dengan Sang Pencipta. Maka komunikasi dengan Sang Pencipta ini harus diberikan porsinya. Kemudian yang kedua, contoh apabila dia tidak bisa membangun komunikasi dengan dirinya sendiri, maka banyak peristiwa yang terjadi di alam ini tidak bisa dia ambil. Lewat begitu saja, tidak bisa untuk menjadi pelajaran buat dia. Dalam surah Yusuf ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun." Betapa banyak ayat tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, lewat begitu saja dan mereka berpaling. Tidak ada yang bisa mereka ambil. Padahal kalau kita membaca sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, tampung, seharusnya bisa kita jadikan alat untuk kita renungkan, dan itu menjadi bahan untuk kita berdiskusi, berdialog dengan diri sendiri, akan melahirkan banyak sekali ilmu kalau kita mau memperhatikannya. Perlu ada porsi tertentu dalam hidup kita untuk berdialog dan berkomunikasi dengan diri sendiri. Kalau tidak, kita tidak akan bisa untuk mencari, menangkap makna dari banyak hal yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca. Tidak ada hal yang bisa kita tangkap dan kita tidak bisa untuk mengambil hikmahnya. Contoh lain, ketika manusia tidak membangun komunikasi dengan sesama secara proporsional, hidupnya menyendiri, lebih suka mengurung diri, itu pasti dia akan mengalami kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang yang suka silaturahim, dekat dengan keluarga, suka bertandang, suka menghubungkan tali silaturahim. Rasulullah menyatakan bahwa mereka akan dilapangkan rezekinya, akan ditambah umurnya. Orang yang baik dengan tetangganya disebut dengan orang yang sempurna imannya. Kemudian semakin kalau kita melihat bermasalah seseorang dengan orang lain, komunikasinya buruk, semakin sulit dia menjalani kehidupannya. Karena itu, pencinta ilmu komunikasi Islam dengan orang lain juga perlu ada porsi khusus bagaimana membangun komunikasi dengan sesama. Begitu juga dengan komunikasi yang keempat, yaitu komunikasi dengan alam sekitar. Banyak hal yang kita perlu pelajari, karena ketika tafakur tentang alam yang ada ini, pasti banyak hal yang perlu untuk kita ambil pelajarannya. Mereka mengirim banyak pesan, burung mengirim banyak pesan, lalat mengirim banyak pesan, nyamuk mengirim banyak pesan, kemudian semut mengirim banyak pesan. Semua yang ada di sekitar kita adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk menjadi renungan kita, perlu kita muamalah dengan mereka secara proporsional. Ketika kita tidak memahaminya, maka banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita renungkan. Jadi prinsip yang pertama yang perlu untuk kita bangun di dalam berkomunikasi adalah proporsional. Porsi berkomunikasi dengan Allah harus cukup, porsi dengan diri sendiri harus cukup, dengan sesama harus cukup, dengan alam sekitar harus cukup. Kalau tidak, maka kita akan pasti merasakan kesulitan-kesulitan di dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan prinsip pertama bisa kita pahami dan mudah-mudahan menjadi bagian daripada hidup kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.